Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa Alizizi, NPM 2020-3105 dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum serealia dan olahannya. Apa itu serealia? Serealia adalah biji-bijian dari tanaman yang termasuk dalam famili rerumputan, kaya akan karbohidrat sehingga umumnya merupakan bahan makanan pokok bagi manusia. Pakan ternak dan industri yang menggunakan karbohidrat sebagai bahan bakunya. Contoh biji-biji yang termasuk bagian serealia adalah padi, jagung, gandum, sorghum, barley, oat, dan padi liar. Serealia yang akan saya gunakan adalah beras. Apa itu beras? Beras adalah bagian bulir padi yang telah dipisah dari sekam. Sekam secara anatomi disebut palai dan lemma. Pada salah satu tahap pemprosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya terlepas dari isinya. Tujuan praktikum kali ini adalah mengamati struktur dan sifat fisik pada beras dan mengetahui mutu fisik dan daya serap air. Yang pertama adalah berat menjadi nasi. Bahan dan alat timbangan gelas, beras, air, kuali, kukusan, spatula, kompor, piring, dan sendok makan. Cara kerja yang pertama, siapkan 100 gram beras. Yang kedua, cuci beras dengan air bersih sebanyak 2 kali. Yang ketiga, masukkan beras tersebut dan masukkan 1 gelas air ke dalam kuali. Hidupkan kompor dengan api sedang dan aduk hingga air tersebut kering. Setelah itu, yang kelima, masukkan ke dalam kukusan dengan api kecil dan tunggu sekitar 20 menit. Keenam, apabila beras tersebut menjadi nasi, tiriskan nasi tersebut ke dalam piring dan timbanglah berat nasi. Rasio pengembangan sama dengan 1 cm per 0,5 cm. Rasio pengembangan adalah 2 cm. Beras yang dicuci menjadi tepung. Bahan dan alatnya adalah blender, saringan, sendok, piring, air, beras, blender, timbangan. Prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan 100 gram beras, kemudian cuci beras sebanyak 2 kali, tiriskan beras ke dalam piring dan tunggu beras tersebut menjadi kering. Yang keempat, setelah itu beras tersebut di blender menjadi tepung hingga halus tanpa adanya butiran-butiran halus beras. Yang kelima, kemudian tepung tersebut diayak menggunakan saringan. Yang ketujuh, setelah itu timbanglah berat tepung tersebut. Yang kedua, beras menjadi tepung. Di sini saya menggunakan 2 sampel beras menjadi tepung. Yang pertama, beras yang dicuci. Yang kedua, beras yang tanpa dicuci. Yang pertama, beras yang dicuci menjadi tepung adalah menggunakan daya serap air. Daya serap air sama dengan berat bahan setelah dimasak dikurang berat awal per berat awal. Daya serap air sama dengan 120 gram dikurang 100 gram per 100 gram daya serap air sama dengan 0,2 gram. Rumus berat beras ke tepung. Rumus sama dengan berat tepung dikurang berat beras per berat beras dikali 100%. Rumus 120 gram dikurang 100 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 20%. Yang kedua, beras yang tanpa dicuci menjadi tepung. Bahan dan alat adalah blender, saringan, sendok, piring, beras, dan timbangan. Cara kerja adalah yang pertama, siapkan 100 gram beras. Yang kedua, setelah itu beras tersebut di blender menjadi tepung hingga halus tanpa adanya butiran-butiran halus beras. Yang ketiga, kemudian tepung tersebut diayak menggunakan saringan. Yang keempat, setelah itu timbanglah berat tepung tersebut. Di sini berat tepung adalah sekitar 90 gram. Yang
kedua, beras tanpa dicuci menjadi tepung. Rumusnya adalah berat beras dikurang berat tepung per berat beras dikali 100% sama dengan 100 gram dikurang 90 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 10%. Mengapa proses pemasakan terjadi penambahan berat dari beras menjadi nasi? Dikarenakan beras tersebut menyerap air pada saat proses pemasakan. Tingkat pengembangan volume dan rasio penyerapan air tergantung pada kandungan amilosa. Makin tinggi kandungan amilosa, kemampuan pati untuk menyerap dan mengembang makin besar karena amilosa mempunyai kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang lebih besar daripada amilopektin. Ukuran panjang beras dan rata-rata. Butir beras yang pertama adalah 6 mm, butir beras kedua 5 mm, butir beras ketiga 6 mm, butir beras keempat 6 mm, butir beras kelima 7 mm, butir beras keenam 6 mm, butir beras ketujuh 7 mm, butir beras ke-8 7 mm, butir beras ke-9 5 mm, butir beras ke-10 7 mm. Total keseluruhan sama dengan 62 mm. Rata-rata 62 mm dibagi total keseluruhan adalah 10 sama dengan 6,2 mm. Mengapa beras yang sudah dicuci dan beras tanpa dicuci menjadi tepung beratnya berbeda? Dikarenakan adanya proses penyerapan yang terjadi pada tepung tersebut dan tekstur serta warna dari kedua sampel tersebut berbeda. Bisa kita lihat dari gambar di samping. Yang pada nomor 1 beras dicuci menjadi tepung, warnanya lebih putih dan bersih, teksturnya halus dan padat serta beratnya bertambah. Pada nomor 2 beras tanpa dicuci menjadi tepung, warnanya sedikit lebih putih, kekuningan, teksturnya kasar serta beratnya berkurang. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum kali ini adalah pada beras menjadi nasi itu disebabkan karena adanya proses penyerapan air dari pemasakan. Tingkat pengembangan volume dan rasio penyerapan air tergantung pada kandungan amilosa. Pada beras yang dicuci dan tanpa dicuci menjadi tepung, adanya proses penyerapan yang terjadi pada tepung tersebut, tekstur, warna, serta berat dari kedua sampel tersebut berbeda. Perubahan fisika yang terjadi saat beras menjadi tepung adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Beras yang ditumbuk akan menjadi tepung membuat ukuran dan bentuknya berubah, tapi molekulnya tetap sama.